saya ngasih makan keluar duit 5 juta, saya harus dapat jiwa berapa orang nih. Oh, itu namanya jualan. Tuhan Yesus bilang kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Begitu Pak Timotius. Makanya Bapak saya orang miskin, tidak mungkin orang miskin nggak bisa ngasih. Sekalipun semiskin Anda, apapun Anda, selalu sisihkan untuk memberi lagi. Makanya kalau ada orang-orang yang suka menerima bantuan, ya semiskin apapun Anda, ayo menabur lagi. Semiskin apapun Anda, sisihkan, dipaksakan diri untuk menyisihkan uangmu. Nanti Tuhan akan buka pundi-pundi. Tuhan akan buka tingkap-tingkap di langit untuk memenuhi pundi-pundimu melimpah. Bahkan akan dimampatkan, ditambah lagi. Itu janji Tuhan. Berdiakonia dan bermarturia tentu saja. Begitu Pak Timotius. Kan sepele ya, tapi jangan dilakukan oleh gereja. Sudah dilupakan. Basa-basi gereja melakukannya, adanya pakai merek-merek, terus pakai atribut-atributnya. Marah lah orang Islamnya lah. Ya, nggak tulus berarti namanya. Kalau makasih aja. Apalagi pakai selfie segala macam. Aduh, udah deh. Luar biasa ya Pak Timotius. Ini pertanyaannya sederhana tapi menohok ini. Ya, gereja-gereja ini. Yang nohok, uppercut ini. Ini Ibu Eropa saya jadikan co-host ya. Menusuk ya Pak. Iya, bukan cuma nohok, nusuk, ngurek, cabut sampai ampela-ampelanya itu keluar itu. Itulah gereja sudah lama nggak melakukan itu ya. Oke, langsung lanjut. Susu kuda. Iya, shalom Bapak Paul, rahayu. Gubrak. Buka, Ulala cus, bebe. gubrak, ulala bebe. Apelu. Jadi Pak Paul hari ini short time ya Pak? Atau sampai Short subuh time. sambung doa Nggak fajar? boleh, karena kita sekarang ada doa fajar, jadi nggak boleh lebih dari jam 12. Tadi katanya banyak yang deg-degan nungguin Pak Paul mulai. Banyak. Oh ya, saya mau nanya sama Pak Paul dan teman-teman di sini nih. Pak Paul kan minggu lalu kan pagi, siang, malam di berita itu kan muka Pak Paul semua. Tapi ganteng juga saya ya ternyata ya, fotogenik juga ya. Fotogenik. Ada yang diiringin musik ya. Iya, ada yang diiringin musik itu ya, ada yang diiringin musik. Wah, keren. Wah, Andi Lau kalah nih sama saya nih. Udah tua Andi Lau soalnya kan. Tomingse, tolong minum sedikit. Nah itu sampai itu teman kita itu sampai setuju tuh barusan tuh. Ya, tapi sekarang saya lihat di berita tadi yang viralnya malah yang mengenai investasi bodong 212 Maret itu Pak. Ya, 212 Maret itu kan sebenarnya sesuatu yang ya agamais gitu ya, yang diadakannya abis gubrak-gubrak Ahok itu kan munculnya kan. Iya. Ya, yang bikin juga pihak sana lah gitu, ya, pihak yang Sandi. tidak suka. Iya, sama Pak Ahok. Ya, tapi kita nggak tahu sih, maksudnya, ya kan katanya banyak yang ngelaporin merasa tertipu sampai miliaran. Ya, tapi kita nggak tahu sih respon sesudah ini bagaimana terhadap ini, apa segubrak-gubrak pas Pak Paul ini sampai 193 negara, bahkan galaksi far away aja tergoncang. Iya. Hari ini tanggal 4 Mei ya, by the way, bagi yang tahu. Ya, oh ya, ya jadi kita nggak tahu nih apa respon mengenai ini segubrak-gubrak pas Pak Paul, apa hilang lagi, apa gimana, kita nggak tahu. Ini juga salah satu ini ya Pak ya, maksudnya salah satu, ya bukan tes juga sih, maksudnya kita jadi memperhatikan juga gitu. Kalau kasus yang waktu Pak Paul kemarin kan langsung gubrak dari 0 sampai 200 mile per jam, naiknya cepat kan Pak ya. Tapi kalau kasus yang mengenai investasi bodong 212 ini bagaimana respon semua pihak gitu, itu sih yang mungkin kita bisa lihat gitu. Nantinya gimana. Tapi menurut Bapak dan teman-teman bagaimana mengenai ini? Ya mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Itu sudah jelas lah, itu semua produknya mereka itu pokoknya itu tujuannya memang untuk mendanai terorisme, nggak ada yang untuk kemaslahatan. Dari dulu ya namanya khalifat itu ya, khilafah, sistemnya kan khilafah, orangnya disebut khalifah, ya pedagang-pedagangnya namanya kafilah, ya kalau lagi bikin salah cuma bilang khilaf deh, ya cuma bilang gitu doang ya, khilaf lah cuma bilang begitu doang kan. Nah, itu semua itu memang ditujukan adalah untuk kepentingan para penguasa. Rakyat ada nggak menikmati? Nggak akan ada, saya jamin deh.
Mau dari zaman Andalusia, mau dari zamannya Ottoman Turki, mau ke zamannya siapapun, rakyat itu tidak pernah menikmati. Yang menikmati itu hanya para penguasa. Rakyat itu kamu diem aja pokoknya. Bahkan di Arab Saudi saja mereka dijatah makan karena kan memang berlimpah-limpah minyaknya kan sejak tahun 1930. Tapi yang kaya yang bisa nginep di hotel yang 1 malam 1 miliar cuman pangeran-pangerannya. Rakyatnya kumuh tetap. Tanya deh sama TKW kita yang pernah di sana. Oh ya kasihan mereka tetap kumuh, ya kan? Terus yang penting dikasih makan, ya udah mingkem. Ya dikasih makan. Kayak di Eropa kan rakyat dikasih makan. Tapi apa bedanya di Eropa rakyat dikasih makan sama di Arab dikasih makan? Di Eropa rakyat dikasih makan dan diberi kebebasan bicara. Ya, di Arab rakyat dikasih makan, tapi berani ngomong dikit kepala hilang. Beda banget kan? Nah itulah, makanya tidak ada kesejahteraan. Begitu pasal 21 apa bikin apalah, bullshit semua itu semua bohong semua itu. Saya kan belajar sejarah, saya kan ngerti sejarah. Ya, wah tapi katanya Andalusia makmur gundul mupea, nggak ada makmur. Rakyatnya tetap menderita. Contohnya Indonesia, bilangnya kan nggak ada toleransi kan. Penguasanya bilang toleransi, nyatanya ada toleransi nggak ada. Propagandanya Indonesia toleransi. Makanya saya buka sekalian di Eropa ini. Eropa sudah ini ya, ini majalah Perancis sudah buka suara. Ini majalah Perancis yang pertama kali melemparkan isu Ahok di Eropa. Nah, ini kali ini pertama kali nih melemparkan isu saya di Eropa juga. Habis ini nanti lanjut ke media-media lainnya. Kita buka supaya seluruh dunia melihat dan Anda tidak minoritas lagi, Anda mayoritas. Apapun agamamu, Ahmadiyah, Syiah, itu semua saya sampaikan. Ya, saya di pihakmu. Syiah, Ahmadiyah, Gavatar, Hindu, Buddha, Kaharingan, agama-agama lokal, saya di pihakmu. Jangan sampai ada persekusi lagi terhadap minoritas. Jangan sampai ada kuda lumbing dipersekusi, apalagi susu kuda, ya kan? Oh, jangan, kasihan. Kuda lumbing pun jangan, susunya pun jangan. Jangan. Susu kuda diperas saja. Susu kuda diperas saja. Ya kan? Nah, jadi itu kita sampaikan sehingga tidak berkutik lagi. Sehingga para khalifah ini, para agen antek-antek khalifah ini ya seperti Ma'ruf Amin, JK nggak berkutik. Bahkan kalau perlu boikot usaha-usaha mereka dunia internasional bisa boikot perdagangan mereka. Selesai. Ya. Makanya saya sebutkan nama-nama itu saya sebutkan semua. Nah, sehingga dunia ngeliat boikot. Kalau boikot kan sudah, mau nggak mau mereka kudu kompromi. Kayak kasusnya Bakri kan, harus kompromi sama Jokowi, ya kan? Makanya dia mundur kan. Dulu dari koalisi apa itu Poros Tengah apa itu kan mundur kan si Bakri kan. Ya harus mau nggak mau. Kalau nggak selesai usahanya dia. Cukup. Nah itu begitu ya, kita juga mau seperti itu. Target saya itu bukan Yahya Walloni, aduh rendah banget, itu pemabok, nggak level Yahya Walloni itu kok dipikirin. Ya, target saya itu ya hentikan ini JK, Ma'ruf Amin, Anwar Abbas, hentikan mereka, Amin Rais. Target saya itu menghentikan mereka. Suara kita ini udah didengar, makanya teman-teman jangan takut. Ayo di semua berita tentang saya, kasih yang positif tentang saya. Saya mendukung. Ini suara minoritas, bilang begitu. Karena media-media itu sekarang lagi disorot sama media internasional. Media-media yang saya tunjukkan yang dari Rusia, yang dari Inggris, Gulf Times, yang dari Perancis, Novel itu semua ngambil dari sana. Dan mereka membaca komentar-komentar di bawahnya. Ya. Makanya ayo teriakan semua. Dan Anda mulai nulis ya posting di Facebook Anda. Kalau Facebook saya sudah di take down sama YouTube udah nggak bisa lagi. Facebook andalan saya semua dua sudah di take down semua. Karena lihat ya, Facebook Indonesia itu kadrun ya. Facebook Indonesia itu kadrun semua. Ya, hati teman-teman. Jadi kalau Anda mau ngelaporin orang Islam nggak bisa, karena akan dihapus semua datanya. Tapi Anda bisa dilaporin jadi hati-hati dengan Facebook. Ya, pakailah yang lain.
Twitter atau Twitter lah, Instagram aja kan punya Facebook kan, WhatsApp itu punya Facebook ya, pakailah Twitter. Facebook itu kadrun, tapi Anda bisa posting aja, hajar aja posting, tapi hati-hati pokoknya ya, karena Facebook itu punyanya kadrun, sekarang dikuasai oleh kadrun. Hati-hati ya. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi ya Pak Stephen Holy, silakan Stephen Holy. Ya, Stephen Holy. Stephen Holy, silakan. Shalom. Pak Paul, Ya. shalom teman-teman. Shalom. Mana nih videonya nih? Tumben nggak pakai video. Oh iya, bentar Pak. Iya, ayo kita tampakkan keberanian-keberanian kita. Katakan aku tidak takut. Ya, Pak. Keren. Ya, Makanya saya selalu kasih kesempatan Stephen ini waktu yang lebih lama karena dia selalu namakan video, begitu loh. Bapak tahu nggak itu background saya, Pak? Nggak lihat. Mana? Itu, Oh Pak. iya. Gunung Kelut, Pandito Pertapa, Tunggul Wulung, Jenderal Kepercayaan Raja Jayabaya, Keliling Batavia. Oh iya, kenapa ini? Inilah salah satu bukti bahwa kekristenan itu tidak harus selalu dari bangsa Eropa. Iya. Inilah salah satu mujizat dari Tunggul Tuhan Wulung kita. ya. Ya, Tunggul Wulung. Dan ini langsung diberikan mujizatnya kepada orang lokal dari Jawa. Dia tadinya seorang petapa kejawen yang bertapa di Gunung Kelut, dan kemudian dia mendapatkan 10 perintah dari Tuhan, tetapi dia bertanya, ini 10 perintah ini ajaran siapa? Nah, dia bertanya itu kepada pendeta Belanda, dan dari pendeta Belanda inilah dia tahu kalau inilah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ini termasuk gurunya Kiai Sadrak, Pak. Kiai Sadrak. Nah, ini pernah saya lihat videonya di YouTube. Kalau ada gereja yang berbentuk masjid di daerah Jawa sana lah, Pak. Kayaknya sih Jawa Tengah sih, Pak. Di sebuah pedesaan. Nah, ya inilah salah satu bukti Muria. kalau fitnahan. Kudus Muria, Pak. Oh, iya Pak, iya. Bapak tahu ya Pak ya? Saya juga sedikit masuk ini Pak ya, sedikit nambahin. Saya juga baru 2 tahun yang lalu, saya ada di sana karena tertarik dengan adanya pertemuan para aktivis setelah kemah di bawah pohon itu, pemuda-pemudi gereja GITJ, Gereja Kristen Jawi Jawa Tengah. Iya, Jawa Ya, Tengah. Gereja GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa. Iya. Wulung itu dipakai di dadanya oleh salah satu peserta atau senior itu. Loh, apa itu? Wah, jenggoten dawa, gede gitu. Nah, di situ saya kok kehilangan sejarah ini. Rupanya dia seperti Bapak ceritakan tadi, dia salah satu orang yang sakti mundur gunung, iso ngilang, iso tetapi kemampuannya ketangkap orang misionaris Belanda tadi. Ketemu ternyata dia kan naik di atas jendela gitu. Kenapa kamu di atas kok tidak turun? Loh, kok kita aku? Kok kelihatan saya? Berarti sakti nih misionaris. Ya turun. Nah, muridnya selain Sadra, mungkin Bapak harus tahu satu tanah dari tanah Jawa itu 3. Sejarah kekristenan di Jawa yang bersumber asli Tuhan langsung kepada orang-orang Jawa diteguhkan tetap dari misionaris Eropa, yaitu Sadra dan Antasari. Oh, Antasari juga, Pak? Antasari 3, Pak. Oh, iya. Antasari 3.
Jadi di situ Pak, memang benar bahwa penginjilan atau Injil itu luar biasa. Kita imani bahwa Tuhan mau bekerja kepada siapa yang dipanggil. Dipilih, dipanggil. Nah, untuk itu luar biasa Pak Paulus sudah berbicara itu tentang sejarah itu sudah hampir 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih berarti pernah Pak ya? Pernah saya dibahas, singgung karena saya juga mendalami tentang Sunan Kalijogo atau Sunan Ki Hajar Dewantara. Ngalor ngidul nih. Benar. Iya. Ya, kita fokus aja Pak. Kita fokus aja ke penistaan agama Kristen. Itu tadi cuman lewat aja Pak, cuman mengingatkan lagi Pak. Nanti kita kapan-kapan tema itu lagi nanti. Cuman kita sekarang mau tema ini dulu. Kita mau tema bagaimana orang-orang Islam ini sudah menista Kristen seumur hidup. Gitu ya. Teman-teman Islam juga boleh tanya-tanya ya, orang-orang Islam juga boleh masuk nanya ya. Ya kemarin kan juga kasih masuk juga ya. Oke, kalau silakan lanjut. Iya, itu sih garis besarnya yang sudah Bapak utarakan tadi, Bapak jelaskan tadi sebenarnya itu sudah, kalau Al-Quran itu ya sudah menista agama Kristen, itu sudah saya utarakan juga sama teman saya yang Muslim, mereka bisa menerimanya. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya umat Muslim ini bisa menjaga perilakunya sendiri aja dan bisa menerima kritikan dari orang yang bukan Islam gitu sih. Itu saja sih dari saya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak. Iya. Shalom. Jadi ya Pak Paul, ini ada tamu dari Muhammad bin Umar, tolong diberi panggung. Terima kasih. Ya, harus nyalakan videonya, kalau enggak mau saya. Ya, harus nyalakan video, kalau enggak mau. Jadi teman-teman Muslim yang mau nampil ke sini harus nampak video, kalau enggak tidak bisa. Itu syaratnya itu ya. Supaya saya jangan buang waktu dengan yang begitu-begitu. Gitu ya. Beberapa kesaksian Pak Paul. Ya, nanti dulu. Siapa tadi itu yang bilang mau kesaksian? Saya Leo Pak Paul. Oke, kesaksian ya. Sebentar. Ya, oke Bro Leo, silakan Pak Leo. Ya, terima kasih Pak Pastor Paul Sang, Nabi ke-26 yang membawakan suara kebenaran. Salam, Sugeng Rahayu, Hong Swastiastu buat kita semua. Jadi begini Pak Paul Sang, masih dengar suara saya Pak Paul? Ya. Yes. Jadi ada beberapa kesaksian yang mungkin ada beberapa yang cukup menonjol, ada yang enggak, ada 4 kesaksian Pak Paul Sang. Saya tuh dulu beberapa hari yang lalu pernah cerita ke Pak Paul, ayah saya itu tentara serdadu, tapi ya serdadu di bawah lah ya, prajurit-prajurit yang bawahan. Nah, saya ini terbiasa ikut dengan berhala-berhala Pak Paul. Dari mulai kelas 4 SD, umur 10 tahun, saya sudah ngikut-ngikut sama orang-orang lingkungan, di mana lingkungan bapak saya itu ada polisi, ada serse, ada polisi militer gitu Pak Paul. Ikut-ikutan saya itu apa? Di bidang kejawen, yang di mana mereka sering mencari ilmu-ilmu Pak Paul. Ilmu gelap lah gitu ya. Nah, saya kebawa mereka. Tahun 65 itu pas PKI, saya baru kelas 5 SD itu, 4-5 SD lah, mau ke 5 SD, umur 10 tahun saya udah berani maju karena lingkungan ya, minum kembang, baca rapal, baca mantra gitu Pak Paul. Contohnya beberapa, misalnya Aji Brojo Musti, Aji Lembu Sekilan, Aji Panglemunan untuk menghilang segala macam, saya mulai belajar Pak Paul. Nah, dari situ singkat cerita sampai saya SLTA, saya dulu ke STM, dan saya senang berguru Pak Paul pada guru-guru yang saya anggap sakti, bisa ngilang segala macam itu, yang sakti ditusuk nggak mempan, ditembak nggak mempan. Nah, suatu saat saya kena batunya Pak Paul. Saya ketemu guru yang beliau itu adalah
sudah almarhum, mereka yang beliau itu pengikut Kristus. Nah, sebelum saya mau berguru dengan beliau, saya sebut namanya aja Pak Domo gitu ya. Pak Domo itu anak tunggal, tapi dia pengikut Yesus. Kemudian sebelum saya masuk ke rumahnya, saya dibisikin dengan kata-kata Pak Domo, yaitu, "Dek, kamu boleh ikut saya, tapi maaf ya, tangannya sambil telapak tangannya sambil dihadapkan ke muka saya kejang-kejang Pak Paul. Tiba-tiba saya nggak sadar, tapi menurut Bapak Domo itu saya ngata-ngatain habis. Kamu maaf ya bajingan, anjing banget, segala macam yang jelek-jelek Pak Paul. Saya nggak sadar. Nah setelah sadar saya semacam dirawat gitu, sadar, saya ditanya, kamu ngapain? No, saya nggak tahu, saya nggak sadar. Terus saya diultimatum, kamu mengikut saya? Iya, kalau mengikut saya cuma satu syaratnya, kamu percaya sama siapa? Wah, saya belum ada mantepan. Tapi kamu sering pergi kemana? Ke gereja, ke kuil, atau ke masjid gitu. Saya sih sementara ini saya mantep belajar di Katolik waktu itu Pak Paul. Jadi saya lebih condong ke Yesus. Oke, kalau kamu lebih condong, dia bilang kamu harus kembali ke jalan Yesus. Nggak ada satupun makhluk atau manusia yang bisa melawan Yesus. Jadi gitu Pak, saya dikasih waktu 3 hari. Kamu sanggup nggak ikut saya? Kalau ikut saya, kamu harus hilang itu semua aji-aji kamu. Nah, setelah itu benar-benar Pak Paulus saya ikut Yesus. Ikut Yesus, kemudian saya diarahkan untuk ikut belajar agama, memperdalam lagi. Saya udah dari SD ikut pelajaran Yesus ya. Cuma saya lebih berdalam lagi tahun 69 saya baptis. Dibaptis di Katolik. Nah, ini mujizat saya itu apa? Karena saya ikut Yesus, saya itu sangat strength dulu. Benar-benar mengikuti ajaran Yesus, 10 perintah lah, segala macam saya lakuin, Pak Paul. Namanya puasa itu makanan saya sehari-hari. Sekarang kan cuma puasa biasa, Pak Paul. Saya tuh terbiasa namanya orang Jawa tuh ngebleng, pati geni, kalau orang itu kecil, mutih, segala macam. Itu makanan saya sehari-hari, Pak Paul. Nah, ternyata dengan saya berperilaku, mencontoh, mengimani, mengimplementasikan ajaran Yesus, yang saya, bapak saya ikut baptis semua Pak Paul. Padahal waktu itu ayah saya itu sebelum pensiun tahun 70-an itu sebelum pensiun, ayah saya itu dapat piala penghargaan ahli ngaji di Pangdam 7 Diponegoro Pak Paul. Nah jadi itu mereka ikut Yesus semua. Saya tanya, loh kenapa kok mau ikut saya? Ya karena ternyata perbuatanmu setelah kamu ikut Yesus baptis kok luar biasa gitu. Jadi berubah karena ayah saya tuh orangnya kejem Pak Paul. Bisa gitu. kan? Ya bisa. Ya jadi itu mengikuti Yesus ternyata memang benar-benar sangat luar biasa. Itu kesaksian yang pertama. Yang kedua, saya ini kan jadi awak pesawat Pak Paul yang kebetulan tugas saya itu keluar negeri. Kalau bawa haji itu hampir tiap tahun Pak Paul saya ngantar haji. Nah, suatu saat saya tuh kok diceritain sama ibu saya, itu tetangga depan tuh namanya Jainal Pak Paul, saya sebut aja langsung. Namanya itu nama asli. Dia tuh salah satu yang ya cukup dibilang radikal, aliran yang radikal gitu.